Halo semua, apa kabar? Balik lagi di Tech Talk sama gue Aryo Pratomo atau Echegario. Hari ini kita ngebahas laptop lagi dan Lenovo lagi. Kenapa? Karena memang produknya banyak banget dan seru banget untuk diobrolin. Nah, hari ini ada satu lagi Lenovo Yoga Slim 7 tapi Fabric Edition. Kita pertama-tama harus ngomongin desainnya dulu. Kenapa? Karena inilah pembeda dari semua laptop yang ada, mungkin yang gue pernah coba, apalagi udah pasti. Tapi ini menggunakan fabric atau bahan. Jadi ada bahan di luarnya yang dengan cover tutupnya atau bagian layarnya, bagian belakang layarnya ini Lenovo Yoga Slim 7 ini. Ini bukan aksesoris tambahan, tapi memang ada special edition, jadi nggak bisa dilepas, nggak bisa lo gonta-ganti. Walaupun layarnya tetap bisa dibuka, diputer sampai 180 derajat, tapi nggak ada dari samping-sampingnya bisa lo ganti ini. Dan ada pilihan warna, iya, tapi itu permanen. Nah, yang harus dipikirin pertama adalah mungkin kurangnya dulu yang bikin gue bertanya-tanya adalah kalau kotor gimana? Kalau rusak gimana? Memang Lenovo hadir dengan boxnya dengan peringatan bahwa jauhin dari benda-benda seperti yang berhubungan dengan cair atau terlalu panas, direct sunlight kelamaan, dan juga adanya misalnya acid atau chemicals yang bisa merusak bahan. Makanya kalau membersihkan pun dia tidak menyarankan menggunakan chemicals. Jadi kalau sedikit air, sedikit banget yang kayak Kanebo mungkin yang bisa ngelap menyerap debu-debu yang ada. Tapi sebelumnya mungkin kalau sebelum sekotor itu pakai lap kering aja. Itu cara merawatnya. Ada lengkap kok di sini. Tapi kalau kita mikirin kurangnya, kayaknya kemakan lebih sama kelebihannya. Artinya maksudnya it's not as compared to what it brings to the table. Jadi kita punya kayak gini tuh bisa kayak icebreaker di saat kita ketemu orang, meeting. Itu keren banget. Itu apa sih? Itu covernya beli di mana? Ini bukan cover, ini langsung dari Lenovo-nya. Ini special edition dan cuman beberapa adanya yang dijual. Akan lebih susah nyarinya daripada yang edisi biasanya. Harganya juga sedikit beda sejutaan kalau nggak salah. Dan it gives you the pleasure of keluarin dari tasnya dan ngerasa wah gue beda dan ini keren dan ini berkelas banget. Itulah, mungkin ini subjektif, relatif, setiap orang beda-beda, tapi menurut gue kekurangan tadi untuk ngerawat dan ngejaganya, ngebersihinnya masih lebih baik. Ada kelebihannya tuh jauh lebih banyak menurut gue. Kita lanjut ke bagian desainnya ini. Kalau kita buka ya, Oke, sebelum kita buka mungkin ada portsnya dulu yang harus dibahas. Di sebelah sini, sebelah kanan ada power button dan juga ada indikator LED-nya nyala apa enggak. Dan juga ada dua USB dan satu micro SD slot. Dan kalau sebelah satunya lagi, dia ada USB-C yang untuk charging satu dan ada USB-C yang Thunderbolt. Dan tambahannya ada HDMI dan audio jack 3.5 mm. Cukup lengkap ya untuk kebutuhan sehari-hari, kayaknya oke banget. Masih ada USB, masih ada audio jack, dan ada USB-C Thunderbolt yang untuk kedepannya akan lebih banyak kabel-kabel USB-C Thunderbolt. Itu serunya. Dan kalau kita buka sekarang, desainnya seperti Yoga Slim layaknya, keyboardnya menyenangkan, layarnya itu touchscreen, tapi kita bahas layarnya nanti ya. Dolby Atmos, speakernya ada di kanan kiri. Kalau lo cabut semua stikernya mungkin akan jadi lebih minimalis lagi. Kita melanjutkan untuk kesan elegannya, dan kalau kita lari ke layar akan juga kerasa. Layarnya ini dari segi bezelnya itu tipis, kanan kirinya lebih tipis, atas bawahnya sedikit ada, kameranya di atas, thank god. Ada sedikit bump ke atasnya untuk ada ruang kameranya. Ada buat aksen sih sebenarnya, dan kameranya ini kamera pintar, AI maksudnya, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. Layarnya sendiri 14 inch, very bright, very convenient to the eye. Dia IPS, Full HD, bagus banget, dan touchscreen. Right? Ini cukup banget untuk entertainment yang akan dibantu oleh jeroan-jeroan di dalamnya. Yang pertama adalah prosesornya. Prosesornya adalah Intel Core i7 10th Gen. Jadi dia Ice Lake dan dia cukup sering banget udah gue omongin bahwa 10th Gen ini cukup banget buat editing. Dan tambahannya dia menggunakan Nvidia GeForce MX 350 dengan 2 GB DDR5. Itu udah cukup banget untuk nikmatin segala macam entertainment yang ada, dan itu lebih dari cukup untuk AAA games. Ya, well, most of AAA games lah.
Nah, terus jangan lupa fitur-fiturnya diberikan Lenovo ya. Selain gue udah sering banget ngomongin Lenovo Vantage, terus warranty-nya, tapi jangan lupa ini ada AI di kameranya. Itu berfungsi untuk Windows Hello, bisa untuk login, artinya dengan cuma muka doang. Dan yang kedua, ada yang namanya fitur Glance, yang gue udah pernah bahas juga sebelumnya, bahwa dia semacam bisa memberikan privacy screen kalau misalnya kita lagi nggak lihat. Terus tambahannya kita bisa pindahin Windows misalnya, bukan seluruhnya, maksudnya satu window ke layar tambahannya dengan memalingkan muka, memicingkan mata dengan pandangan mata kita. Basically itu yang dapat ngebantu juga. Terus teknologi AI-nya tuh ngebantu banyak banget. Untuk coolingnya dia bisa hemat baterai sampai 20%. Itu bagus banget. Jeroan terakhir tapi nggak kalah penting adalah baterainya. Baterainya itu kuat banget, bisa bertahan 12-14 jam per hari, dan menggunakan charging yang Rapid Charger Pro itu bisa ngecharge 50% dalam waktu 30 menit. Chargernya 95 watt dan it just works well. Basically sih kalau sekarang lo harus keluar, mudah-mudahan enggak di zaman pandemi ini, kalaupun lo harus, cuma butuh ngecharge 30 menit untuk 50%. Rapid Charge Pro. Terakhir, laptop 1,4 kilo ini yang bikin kita bisa lebih mobile dengan power yang oke, dengan kelas yang berbeda, dengan Fabric Edition-nya ini, itu juga dilengkapi dengan Office Home and Student, dengan warranty-nya Lenovo, dengan dia juga accidental damage protection. Ya well, few accidents lah ya, boleh dibilang, nanti akan ditentukan sendiri accident seperti apa yang pengaruh yang akan di cover dari warranty-nya. Lenovo Vantage, semuanya itu bagian dari value added service yang ditawarkan Lenovo yang bagi gue sampai sekarang tidak mengecewakan. Oke, untuk detail harga dan spek bisa dilihat di bawah di deskripsi. Bagaimana menurut kalian? Fabric ini bagus apa enggak? Enak dipegang-pegang. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now.